Hi guys, I am Yusnita. Here I give you a video tutorial. Here I will explain about the correlation between student speaking ability and learning achievement. And I use Microsoft Excel and I did this to fulfill the research methodology course. And my supporting lecturer is Johannes Sevria Gultom SPDM Hub. Okay guys, let's start it. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan hipotesis penelitian tentang the correlation between student speaking ability and learning achievement. Di sini ada tabel dengan nama, nilai aspek kebahasaan, nilai aspek non-kebahasaan, total atau nilai X hasil belajar atau nilai Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Jadi dalam mencari nilai hipotesis penelitian kita hanya memakai nilai X, Y, dan X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Dan untuk mencari nilai X ini, X kuadrat, di Excel kita menggunakan rumus Excel yaitu sama dengan kita klik nilai X, kita buat akar seperti tanda ini dan ketik dan 2 enter, dan untuk memudahkannya kita tarik kursornya ke bawah. Dan begitu juga untuk mencari nilai X kuadrat, Y kuadrat, yaitu sama dengan kita klik nilai Y, kita buat tanda kuadrat 2 enter. Untuk memudahkan kita untuk mengkopinya, kita tarik kursornya ke bawah. Dan untuk mencari nilai XY, jadi setiap nilai X kita kalikan dengan nilai Y sama dengan kita klik nilai X, kita buat kali di Excel tanda bintang, dan kita klik nilai Y, kita enter, dan kita tarik kursornya ke bawah untuk memudahkan kita mencari nilai yang lainnya. Dari data itu kita menemukan total nilai X yaitu 1876, total nilai Y atau hasil belajar 2473, dan total nilai X kuadrat yaitu 118.104, dan total nilai Y kuadrat yaitu 205.333, dan untuk total nilai XY yaitu 155.420. Selanjutnya kita akan mencari nilai R. Di sini kita memakai rumus Pearson correlation coefficient dengan rumus n x sigma xy dikurang sigma x dikali sigma y per akar dari n dikali sigma x kuadrat dikurang sigma x kuadrat dikali n dikali sigma xy dikurang sigma x kuadrat. Dan nilai n sama dengan 30 jumlah siswanya tadi, nilai sigma x kuadrat yaitu 155.420 dikurang nilai sigma x yaitu 1876 dan dikali sigma y 2473. Akar dari n dikali 30 dikali sigma x kuadrat itu yaitu 118.104 dikurang sigma x kuadrat yaitu 1876 kita kuadratkan dikali dengan 30 n-nya, sigma x kuadratnya yaitu 205.333 dikurang sigma y kuadrat yaitu 2473 kita kuadratkan. Dapatlah hasil R sama dengan 0,717.254. Sekarang kita mencari nilai T hitung. Rumus T hitung adalah R per akar dari 1 kurang R2 per N dikurang 2. Tadi nilai R-nya kita dapat 0,717.254 per akar dari 1 kurang 0,717.254 kita akarkan per 30 kurang 2. Dapatlah hasil T hitungnya itu
5,446.732. Jadi T hitung ini akan kita bandingkan dengan nilai T tabel. Di sini kita akan menentukan kriteria pengujian. Pengujiannya itu apakah hipotesis nolnya itu diterima atau ditolak. Jadi sekarang kita akan mencari nilai T-tabelnya. Untuk mencari nilai T-tabel, kita harus menentukan jumlah variabel atau nilai K-nya itu. Jadi dalam uji hipotesis ini kita menggunakan dua variabel yang dimana student speaking ability dengan learning achievement. Yang kedua adalah jumlah responden atau data atau nilai N-nya itu. Dalam penelitian ini kita menggunakan 30 siswa. Jadi jumlah datanya ada 30. Dan untuk taraf signifikasinya kita menggunakan dua sisi, jadi kita menggunakan 5%. Jika kita akan mengubahnya dalam bentuk desimal yaitu 0,025. Untuk mencari derajat bebas atau DF sama dengan N dikurang K. N ini sama dengan jumlah responden atau data dan K dan nilainya itu adalah 2. Jadi 30 dikurang 2 adalah 28. Untuk mencari nilai T-tabel kita perhatikan itu nilai derajat bebas dan nilai taraf signifikasi yang kita gunakan untuk memperoleh nilai T-tabelnya. Jadi dapatlah kita nilai T-tabelnya itu adalah 2,04841. Yang terakhir adalah di sini kita akan membandingkan nilai T hitung dan nilai T-tabel. Jadi berdasarkan uji hipotesis penelitian ini kita menemukan bahwa nilai T hitung itu lebih besar daripada nilai T-tabelnya. Dengan nilai T hitungnya itu adalah 5,446.732 dengan nilai T-tabelnya itu 2,04841. Dalam uji hipotesis ini kita menggunakan pengujian hipotesis beda dua rata-rata yang dimana untuk pengujian hipotesis beda dua rata-rata dengan sampel besar N lebih besar dari 30. Kriteria pengujiannya dalam pengujian hipotesis beda dua rata-rata kita menggunakan di sini dapatlah hasil HO ditolak jika nilai ZO itu lebih besar daripada Z alpha. Jadi dalam uji hipotesis penelitian ini kita simpulkan adalah nilai T hitung itu lebih besar daripada nilai T-tabel yang dimana nilai T hitung itu 5,446.732 dan nilai T-tabelnya itu adalah 2,04841. Maka dapat kita peroleh bahwa H0 itu ditolak. Jadi dapat disimpulkan the conclusion is so there is no significant correlation between the two variables. The relationship between student speaking ability and learning achievement. Okay guys, that's all my explanation. I hope this video is useful for all of you. Thank you for watching my video guys. See you. Have a nice day.